Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Kita bertemu lagi pada acara praktikum ilmu gulma selanjutnya. Di mana untuk praktikum kali ini kita akan membahas alat perkembangbiakan dari gulma itu sendiri. Pada minggu yang lalu, saudara-saudara sudah memahami dan mengerti cara mengidentifikasi gulma. Bahwasannya gulma terdapat tiga golongan. Yang pertama adalah dari golongan berdaun lebar, berdaun sempit, dan teki-tekian. Karena di sini kita akan membahas organ perkembangbiakan dan penyebaran gulma itu sendiri, dari semuanya akan saudara-saudara ketahui bahwa cara gulma berdaun lebar itu bagaimana cara penyebarannya, dan yang kedua cara gulma berdaun sempit dan teki-tekian itu bagaimana perkembangannya selama di ekosistem pertanian. Secara langsung ataupun tidak langsung, keragaman sifat yang dimiliki oleh gulma akan menentukan kondisi lingkungan dari tumbuh dan tumbuhannya, di mana gulma secara vegetatif itu terdapat alat perkembangbiakannya. Saudara-saudara mungkin sudah tahu seperti stolon, rizom, dan apabila gulma itu sudah menjadi fase generatif, maka akan dilengkapi dengan struktur yang dinamakan dengan biji atau sebagainya. Dari sana saudara-saudara akan mengetahui apabila telah terjun ke lapangan, dan kalian pun nanti juga akan mengidentifikasi gulma atau cara penyebaran gulma atau alat reproduksi dari gulma itu sendiri di rumah kalian masing-masing. Nantinya kita akan memberikan beberapa contoh alat perkembangbiakan yang dimiliki oleh gulma. Contohnya seperti ciplukan atau yang disebut dengan Physalis angulata. Ini merupakan gulma yang paling sering tumbuh di lahan pertanian, utamanya di lahan tanaman pangan. Contohnya seperti kedelai, tanaman padi, kemudian tanaman perkebunan, hortikultura. Ciplukan ini akan sering tumbuh. Bagaimana cara ciplukan ini untuk tumbuh? Dari sisi fase vegetatifnya, dia dibantu dengan perakaran yang tunggang. Serta paling banyak di sini ciplukan ini biasanya alat perkembangbiakannya adalah biji yang dihasilkan. Biasanya kalau sudah masak secara fisiologis, ciplukan ini biasanya berwarna ungu sampai kehitaman. Itu menandakan ciplukan sudah siap untuk disebarkan. Bagaimana cara menyebarannya? Ini biasanya jatuh secara alamiah dan biasanya paling banyak dibawa oleh aves atau burung sebagai bahan pakanannya, dan juga paling banyak itu dibantu oleh hembusan air angin, beserta juga dengan biji-biji dari gulma yang lainnya. Itu pun juga dibantu penyebarannya oleh angin. Nantinya saudara-saudara akan mempraktekkan gulma yang cara perkembangbiakannya dengan stolon, rizom, dan biji. Itu nanti kalian identifikasi mana yang paling cepat. Itu menandakan bahwasannya apabila saudara melakukan identifikasi nantinya, gulma ini haruslah dilakukan pengendalian secara preventif atau dilakukan penyiangan secara bertahap dan menyeluruh. Terima kasih. Materi praktikum untuk ilmu gulma yaitu organ perkembangbiakan dan penyebaran gulma. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui kemampuan
berkembang biak dari berbagai jenis gulma melalui alat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan vegetatif gulma. Alat dan bahan yang pertama ada bak plastik persemaian, gunting, hand sprayer, dan juga pisau. Untuk bahan ada umbi teki, rhizom alang-alang, dan stolon. Prosedur pelaksanaan praktikum yang pertama, masing-masing mahasiswa menyiapkan 3 alat vegetatif gulma yang siap untuk ditanam. Setelah itu, kalian mempersiapkan media tanam dari lahan budidaya dengan cara melakukan sanitasi terlebih dahulu pada area lahan tersebut. Setelah dirasa area lahan sudah bersih, kemudian kalian dapat mengambil beberapa tanah yang ada di area lahan tersebut. Setelah itu, kalian isikan pada masing-masing bak persemaian sebanyak 2/3 bagian. Kemudian kita membuat 3 alur pada masing-masing bak persemaian. Dengan alur pertama kita tanam umbi sebanyak 3 buah. Kemudian alur kedua kita tanam rhizom sebanyak 3 buah, dan alur yang terakhir kita tanam stolon dengan jumlah 3 buah. Kemudian kita lakukan penyiraman. Berikut adalah dokumentasi pengambilan sampel alat-alat vegetatif gulma.